perjuangan timnas Indonesia saat bersua Arab Saudi di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan banjir dukungan. Pasalnya WNI yang akan hadir langsung di King Abdullah Sport City bakal sangat ramai. Bukan cuma WNI di Arab Saudi, tapi juga dari negara lain, di antaranya GCC Garuda Indonesia. GCC merupakan kepanjangan dari Gulf Cooperation Council atau perkumpulan supporter timnas Indonesia di Timur Tengah, yaitu dari Qatar, UEA, Arab Saudi, Bahrain, sampai Kuwait. Dadan Juarsa selaku koordinator Garuda Qatar menceritakan puluhan WNI dari negara tuan rumah Piala Dunia 2022 bakal terbang langsung ke Arab Saudi mendukung aksi anak asuh Shin Tae-yong. Puluhan WNI di Qatar akan datang langsung ke Arab Saudi untuk mendukung aksi timnas Indonesia. Tadinya mau konvoi lewat darat, tapi ke Jeddah terlalu jauh, harus menempuh perjalanan 15 jam, kata Dadan Juarsa. Menurut Dadan Juarsa, untuk WNI di Qatar yang tidak hadir langsung ke Arab Saudi tidak perlu khawatir, karena di Doha sendiri akan diadakan nonton bareng alias nobar. Menurut Dadan, ada 250 WNI yang bakal hadir di nobar timnas Indonesia di Doha. Kita maksimal 250, sekarang yang waiting list sudah banyak juga, ungkap Dadan. Kiper baru timnas Indonesia, Maarten Paes, merasa senang akhirnya bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia berharap bisa membantu timnas Indonesia meraih banyak prestasi di masa depan. Paes sendiri saat ini berada di Arab Saudi. Ia bergabung dengan persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes baru-baru ini mengaku sangat gembira bisa akhirnya membela timnas Indonesia secara resmi. Ia merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari skuad Garuda setelah menanti cukup lama. Saya senang bisa berada di sini dan sebuah kehormatan besar bagi saya bisa membela tim ini, ujar Paes. Lebih lanjut, Paes mengungkapkan bahwa ia tidak bergabung dengan timnas Indonesia untuk sekedar numpang lewat semata. Kiper FC Dallas itu berjanji akan memberikan segenap kemampuannya untuk membantu timnas Indonesia berprestasi. Paes sendiri belum bisa turun membela timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi, karena pada saat itu ia telat didaftarkan karena masih menunggu instruksi dari FIFA. Namun Paes dipastikan sudah bisa bermain saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Australia di pekan depan. Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, diminta meniru langkah pemain Thailand demi mendapatkan panggilan lagi dari Shin Tae-yong. Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September ini. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama pada pekan ini. Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk 2 laga pada FIFA Matchday September 2024 ini. Sebanyak 14 diantaranya adalah pemain abroad, namun tidak ada Elkan Bagot, yang mana tidaklah mengejutkan mengingat masalahnya dengan pelatih Shin Tae-yong belakangan. Bagot sudah lama tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong seiring dengan dugaan masalah yang terjadi pada playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024 lalu. Sang bek tengah diduga menolak panggilan timnas Indonesia U23 saat itu. Di sisi lain, hal ini juga pernah terjadi kepada seorang pemain timnas Thailand, Ekanit Panya, yang menolak panggilan untuk Piala Asia 2023. Ekanit mundur dari timnas Thailand karena memilih berlatih bersama Urawa Red Diamonds, klub asal Jepang yang meminjamnya pada saat itu. Kini Ekanit akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Thailand karena penolakan tersebut. Saya ingin meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam insiden yang terjadi pada awal tahun ini, kata Ekanit. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh para pendukung timnas Indonesia yang membandingkannya dengan Elkan Bagot. Para supporter Garuda berharap agar sang bek tengah yang sedang dipinjamkan ke Blackpool itu untuk melakukan hal yang sama dengan meminta maaf kepada Shin Tae-yong dan masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu kiper terbaik di divisi teratas Liga Amerika Serikat, Maarten Paes diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia.
Paes pun berjanji akan memberikan performa terbaiknya. Paes begitu yakin mampu membawa perubahan bagi timnas Indonesia, khususnya dalam menyambut ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalamannya bersama FC Dallas menjadi modal berharga. Maarten Paes sudah membela FC Dallas sejak Januari 2022. Pada 2024, Paes telah mencatatkan tak kurang 102 penyelamatan di MLS. Jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas dan telah mencatatkan 5 clean sheet. Maarten Paes tercatat sudah bermain 26 kali untuk FC Dallas di MLS. Paes juga menjadi kiper yang memiliki total catatan penyelamatan terbanyak ketiga. Kiper 26 tahun itu tercatat melakukan 102 kali penyelamatan. Apa yang bisa janjikan adalah pengalaman. Saya bermain melawan tim-tim kuat di sini. Saya bermain dalam kondisi yang sulit di sini. Saya tumbuh sebagai seorang pemain yang banyak bermain di luar negeri. Perjalanan saya di Amerika Serikat tentu membawa perubahan tersendiri bagi saya, ucap Paes. Sebagai kiper, Paes juga memiliki distribusi bola yang cukup oke. Ex-penggawa FC Utrecht itu memiliki persentase umpan secara keseluruhan 77,8%. Ia juga mempunyai akurasi umpan panjang 38,6%. Dengan begini, timnas Indonesia bisa berharap banyak pada kualitasnya. Namun, Paes belum bisa tampil melawan Arab Saudi pada 5 September karena pendaftaran pemain sudah ditutup. Ia baru bisa didaftarkan di laga selanjutnya melawan Australia di GBK pada 10 September. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, nyatanya langsung dibuat terkejut oleh latihan perdananya di Arab Saudi. Pada Senin kemarin, timnas Indonesia menggelar sesi latihan pertamanya dan Hubner mengikuti sesi tersebut. Nyatanya, sang bek tengah berusia 20 tahun langsung dibuat terkejut dengan sesi latihan pertamanya di Arab Saudi tersebut. Hal itu dibeberkan oleh sang bek tengah dalam unggahan di Instagram Story eksklusifnya. Dalam unggahan tersebut, Hubner mengaku terkejut karena menghadapi hujan badai dalam sesi latihan timnas Indonesia di Arab Saudi. Kami mengalami badai gila dalam latihan. Saya tidak tahu bahwa di sini bisa hujan, kata Hubner dalam unggahan tersebut, disertai dengan emoji tertawa. Hubner sendiri tidak akan bermain dalam pertandingan kontra Arab Saudi nanti lantaran harus menjalani akumulasi kartu kuning. Namun, bek tengah berusia 20 tahun itu bakal kembali tersedia untuk pertandingan kontra Australia yang terselenggara di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa pekan depan. Nama Mauro Zylstra dan Ole Romeni Santer disebut akan datang ke Jakarta di bulan September ini. Di saat jeda internasional untuk pertandingan agenda FIFA khususnya kualifikasi Piala Dunia, para pemain di Eropa memang mendapatkan libur, terutama mereka yang tidak dipanggil ke tim nasional. Oleh karena itu, antara tanggal 3 sampai dengan 7 September 2024, dikabarkan akan ada pemain keturunan yang datang. Mereka akan menjalani proses naturalisasi dan menempuh persyaratan yang ditentukan. Dari dua nama yang beredar saat ini disebutkan salah satunya Mauro Zylstra, yang paling berminat menjalani proses naturalisasi. Kendati demikian, belum diketahui proses tersebut apakah akan ditempuh atau tidak. Sebab, seorang pemain yang menjalani proses ini mesti melepas kewarganegaraan sebelumnya.